Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku kelas 12 yang hebat? Dalam kesempatan ini, Bu Tuti Rahayu akan menyampaikan materi tentang pembuatan surat lamaran pekerjaan. Mengapa kita sekarang membahas tentang pembuatan lamaran pekerjaan? Karena anak-anak di SMK yang nantinya akan mencari lapangan pekerjaan. Untuk itu, kita harus mengetahui bagaimana cara membuat surat lamaran pekerjaan. Untuk itu, marilah dalam kesempatan ini kita simak video berikut ini. Nah, di sini anak-anak sekalian, kita membahas surat lamaran pekerjaan. Bisa anak-anak lihat di gambar ini, begitu banyaknya mereka yang mencari lapangan pekerjaan. Sebelum pelajaran ini kita mulai, marilah kita berdoa. Berdoa, persilakan. Nah, di sini anak-anak untuk surat lamaran pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan ini kita buat untuk komunikasi secara tertulis dalam suatu kertas yang berisi informasi yang berasal dari satu pihak ke pihak yang lain, yaitu dari anak-anak yang ditujukan kepada instansi yang anak-anak tuju. Adapun surat lamaran pekerjaan harus memiliki unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, identitas pelamar yang meliputi nama, alamat, tempat, dan tanggal lahir serta pendidikan. Yang kedua, jenis pekerjaan yang diminta. Yang ketiga, apabila telah mempunyai pengalaman, dicantumkan pengalaman kerja. Yang keempat, data pendukung yang dimiliki, misalnya anak-anak mencantumkan fotokopi ijazah, riwayat hidup, serta sertifikat keahlian. Yang kelima, sumber lamaran baik dari iklan maupun pengumuman. Berikutnya, syarat-syarat yang harus dilakukan ketika membuat surat lamaran pekerjaan. Yang pertama, surat lamaran harus memakai bahasa Indonesia yang baik. Yang kedua, surat lamaran ditulis tangan atau diketik dengan rapi. Yang ketiga, surat lamaran ditulis dengan bahasa yang sopan dan simpatik. Yang keempat, surat lamaran harus berisikan hal-hal tentang identitas pelamar, riwayat pendidikan, maksud pelamar, dan lampiran. Nah, di sini anak-anak sekalian, anak-anak bisa memperhatikan contoh surat lamaran pekerjaan yang ditulis berdasarkan unsur-unsur atau syarat-syarat yang dijelaskan di atas. Nah, seperti ini sudah lengkap penulisannya, bisa anak-anak pahami. Berdasarkan surat lamaran di atas, dari contoh tersebut diketahui untuk sistematika surat lamaran pekerjaan. Yang pertama, tempat dan tanggal penulisan surat. Nah, kita tulis di mana? Tempat dan tanggal penulisan surat terletak di pojok kanan atas, diawali dengan nama tempat. Kemudian diikuti dengan tanda koma. Untuk penulisan tempat diawali ditulis dengan huruf kapital atau huruf besar. Yang kedua, perihal dan lampiran. Untuk bagian ini dapat disebut juga sebagai judul surat. Penulisan hal atau perihal disesuaikan dengan kaidah penulisan judul, yaitu setiap kata diawali huruf kapital kecuali preposisi, konjungsi, dan kata bantu. Yang ketiga, alamat tujuan. Untuk alamat tujuan terdiri atas penerima surat
atau nama instansi atau lembaga. Sedangkan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menuliskan surat tersebut adalah: satu, tidak memakai kata kepada, berarti harus langsung ditulis YTH. Yang kedua, alamat surat tidak lebih 3 baris. Yang ketiga, jabatan tidak boleh memakai jenis kelamin, misalnya bapak atau ibu. Keempat, tulisan jalan di alamat tanpa disingkat, berarti tidak boleh JL atau JLN. Yang kelima, tidak memakai titik pada masing-masing akhir, tulisan akhir. Contoh, ini ada YTH titik kepala personalia PT Maju Makmur, jadi PT tidak boleh ada titik, kemudian di Malang. Berikutnya, untuk salam pembuka mencantumkan di sebelah kiri 1 baris tepi dengan nomor, lampiran, hal, dan alamat surat. Ini perlu anak-anak perhatikan. Yang kedua, kalimat pengantar. Nah, kalimat pengantar ini bertujuan untuk menyampaikan tujuan Anda melamar pekerjaan. Kemudian menjelaskan asal Anda mendapat informasi mengenai lowongan pekerjaan tersebut. Contoh, sesuai dengan penawaran lowongan pekerjaan dari PT Sentosa, seperti yang termuat di mana, ya, harian apa, tanggal berapa. Kemudian berikutnya kita tuliskan secara lengkap. Yang berikutnya adalah isi. Nah, di dalam isi dicantumkan hal-hal sebagai berikut. Pertama, identitas yang berisi nama, tempat, dan tanggal lahir, alamat, pendidikan, terakhir bisa ditambahkan sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, maksud dan tujuannya. Nah, alasan anak-anak atau kita membuat surat lamaran pekerjaan itu kita tuliskan. C atau yang ketiga, menyatakan lampiran. Dalam lamaran pekerjaan ada sejumlah lampiran mengenai syarat yang sudah diminta oleh instansi yang memerlukan kerja, maka pelamar harus melengkapi. Contohnya di sini, sebagai bahan pertimbangan, maka saya lampirkan. Nah, yang sesuai dengan yang diminta biasanya yang sudah ada di contoh di atasnya. Berikutnya, penutup. Dalam penutup harus menunjukkan keantusiasan atau keinginan Anda dalam melamar suatu pekerjaan pada instansi yang dituju. Penutup juga dapat ditulis dengan menggabungkan dengan harapan yang Anda inginkan untuk diterima agar tidak menimbulkan kesan memaksa. Yang terakhir, tanda tangan dan nama terang. Untuk tanda tangan ini berada di pojok kanan bawah surat, kemudian di bawahnya ditulis nama lengkap Anda. Di sini ada contoh surat lamaran yang kedua. Ada bedanya dengan surat lamaran yang pertama. Tolong nanti anak-anak amati mengapa yang di pertama seperti itu, kemudian yang di kedua, contoh yang kedua seperti ini. Nah, setelah anak-anak paham dengan contoh surat lamaran pekerjaan yang pertama dan kedua, maka anak-anak bisa mengerjakan tugas yang ibu berikan. Ini ada 3 tugas yang harus anak-anak kerjakan. Tolong dipahami tugasnya. Kemudian nanti pada saat waktu yang kita tentukan, anak-anak bisa mengumpulkan tugas sesuai dengan tugas yang ibu berikan. Demikian materi yang sudah ibu berikan. Mudah-mudahan anak-anak bisa membuat lamaran pekerjaan dengan baik dan benar, sehingga anak-anak bisa diterima di instansi yang anak-anak inginkan. Terima kasih.
Demikian pembahasan kita kali ini tentang pembuatan surat lamaran pekerjaan. Mungkin di antara anak-anak ada yang kurang jelas, bisa mengisi di kolom komentar berikut ini. Harapan Ibu, begitu anak-anak lulus dari SMK Muhammadiyah dapat membuat surat lamaran dengan baik dan benar. Kita jumpa lagi di pertemuan yang akan datang. Saya akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.